Makanya ada hadis mengisyaratkan nanti umat Islam di zaman kepemimpinan Al-Mahdi berperang lawan Rum, Eropa, Kristen, ya. Itu disebutnya perangnya apa? Al-Malhamah Kubro, perang besar. Tapi kalau kita baca hadisnya, ya, pasukan Rum itu mengibarkan 80 bendera. Setiap benderanya 12.000 personil. Coba 12.000 kali 80 berapa, Pak? 960.000 personil. Nggak sampai 1 juta, Pak. Nggak banyak kalau menurut hitungan sekarang, itu nggak banyak. Indonesia saja TNI-nya berapa? 500.000, Pak. Cuma satu negara, cuma satu bendera, 500.000. Ini 80 bendera, 960.000 orang, Pak. Kenapa Nabi menyebut jumlah segitu perang besar? Karena untuk zaman itu di mana penduduk bumi sudah banyak yang tewas, itu jumlah yang luar biasa, Pak. Ini menariknya ilmu akhir zaman, Pak. Kita diajak untuk berpikir ke depan untuk sebuah situasi yang berubah sama sekali dengan situasi kita sekarang. Kemudian terjadi perubahan peradaban. Tadi sudah saya isyaratkan, ya. Para pemimpin negara-negara udah nggak punya kuasa lagi. Kenapa? Mereka nggak bisa tiba-tiba mengkonsolidasi, menggerakkan, memobilisasi tentara, polisi. Nggak bisa. Alat komunikasinya sudah tidak ada. Bingung mereka. Bahkan mereka sedang sibuk nyari makanan masing-masing. Jadi ketika kaum kufar masih menguasai teknologi modern sekarang ini, maka sistem Dajjal dapat seenaknya menjalankan berbagai kezalimannya. Seperti misalnya teknologi pengawasan ketat setiap individu, surveillance technology, ya, mengandalkan CCTV di mana-mana, Pak. Ya, bahkan di Amerika sekarang ada undang-undang di mana FBI dan CIA berhak mengetahui semua data warga Amerika. Jadi kontroversi karena apa? Ini pertentangan antara kewajiban mengawasi masyarakat dengan kebebasan individu. Jadi heboh, Pak. Yang kedua, perang curang yang tidak adil. Teknologi canggih ini menyebabkan perang curang yang tidak adil, Pak. Coba lihat di berbagai medan pertempuran, terutama kalau kaum muslimin yang bertempur dengan orang-orang kafir. Nggak fair, Pak, nggak adil. Mujahidin paling jauh pakai M16, pakai AK-47, paling jauh RPG. RPG itu artinya senjata anti tank. Sementara musuhnya di mana? Nggak pergi ke medan perang, Pak. Di ruang AC entah di mana ruangannya, pakai laptop, pakai mouse, kayak main game, Pak. Menggerakkan drone, drone-nya pakai rudal, nggak ada awaknya, pengecut mereka. Terus kayak main game aja, udah kelihatan di mana mujahidin berada, ya. Target lock, ya kan? Pencet knob, gerak rudalnya. 200 mujahidin tewas dengan ibu-ibu dan anak-anak sekaligus. Kenapa ibu-ibu anak-anak mesti kena? Ya, nggak terelakkan katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau nanti teknologi sudah nggak ada, kita perang dengan cara apa, Pak? Cara dulu lagi, pakai pedang, pakai tombak, pakai panah, berkuda, ya kan? Itu perang yang jantan, Pak. Itu perang yang kesatria, Pak. Dan kalau sudah demikian, maka berlakulah kaidah orang Betawi, lo jual, gua borong, gitu. Dan kalau sudah begitu, Pak, orang-orang beriman yang mempersiapkan diri dengan latihan memanah, latihan berkuda, latihan berenang dari sekarang, niscaya akan berlaku ayat 65 dan 66 surat Al-Anfal. Minimal ketika umat Islam lemah, dia sendirian bisa mengalahkan 2 orang kafir. Tapi ketika umat Islamnya kuat, sendirian bisa mengalahkan 10 orang kafir. Tapi sekarang, Pak, nggak fair. Ini perang curang, Pak, sekarang dengan teknologi canggih. Jadi teknologi canggih ini adalah sebuah bencana pada hakikatnya. Bukan berarti saya mengharamkan, ya. Teknologi kita pakai, Pak, mumpung masih ada sekarang ini. Cuma kita harus sadar, ini pada waktu tertentu akan hancur. Kenapa? Karena Allah ingin melindungi kita. Allah ingin membuat kita bisa setara lagi dengan mereka. Kita kan sekarang nggak setara. Kita kejar perlombaan teknologi ini nggak sampai-sampai, Pak, kita mengejar mereka. Jangankan mengalahkan mereka, setara aja nggak bisa. Kenapa? Mereka nggak rela. Putra-putri muslim dari negeri muslim berangkat ke Amerika, ke Jepang, ke Eropa. Kalau dia cerdas, oh, dikasih warga negara, Pak, nggak boleh pulang. Karena kecerdasannya lebih baik buat negara mereka, bukan negeri kaum muslim. Negeri muslim punya gagasan bikin pembangkit tenaga listrik nuklir, oh, dipersulit, Pak, oleh dunia internasional. Padahal bukan mau bikin senjata, Pak, untuk pembangkit tenaga listrik nuklir, dipersulit. Jadi Allah punya cara. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Terus penyebaran hoax dan fitnah. Ya, teknologi canggih ini luar biasa untuk menyebarkan hoax dan fitnah.